Kemapanan hidup, popularitas, serta anggunnya paras tak selamanya menjadi jaminan bahwa hidup seseorang bisa dikatakan sempurna. Kendati sudah memiliki ketiga kriteria tersebut, nyatanya Baim Wong belum juga merasakan kebahagiaan sepenuhnya. Alih-alih tenang, Baim justru dirundung gelisah lantaran jodoh tak kunjung tiba. Apalagi alarm untuk segera mengakhiri masa lajang sudah dikumandangkan oleh orang tuanya. Alhasil tanpa memiliki calon pendamping hidup yang memenuhi kriterianya, Baim bersikukuh menargetkan akan menikah di tahun depan. Pengen lah. Mau cepet-cepet juga, ya doain aja lah. Mau cepet-cepet punya istri, punya momongan. Tahun depan harus. Tahun depan harus. Karena bingungnya udah umur segini gitu ya, bingungnya udah umur segini kok. Siapa ya gitu loh, kok belum, maksudnya yang untuk deket gitu, yang untuk intens juga kok belum ada ya gitu loh. Karena kan ya gitulah, nggak tahu sih juga, tapi sebentar lagi sih, insyaallah, amin. Dampak sosial media tak selamanya beridentik negatif. Nyatanya, jejaring sosial yang luas tersebut bisa menjembatani seseorang untuk menemukan pasangan hidupnya. Baim sendiri punya bukti nyata bahwa sosial media bisa menjadi wadah menemukan jodoh. Dan terinspirasi dari kesuksesan sang kakak, pria 34 tahun itu pun gencar melakukan penjajakan via sosmed. Lantas, sudah adakah wanita yang serak di hati Baim dari hasil pencarian di dunia maya tersebut? Sebenarnya sih dulunya sempet ya. Dulu tuh sempet banget kayak apa, ada tuh namanya Tinder, apa tuh yang Instagram juga kita nyari, habis itu juga nyari. Maksudnya ya benar-benar emang sosial media tuh saya gunain ya. Ada beberapa yang ketemu juga dan sampai sekarang juga masih kontek-kontekan. Ada juga beberapa yang gagal. Jadi memang itu salah satu yang membantu, tapi semakin saya mencari itu sebenarnya semakin susah gitu loh, malah jadi kayak stres lah. Aduh, nggak dapet nih, ya udahlah sekarang ya jalanin aja lah. Sekarang juga nggak dipungkiri juga banyak ya orang-orang kenal di sosmed, dan mereka juga banyak yang berjodoh di sosmed. Salah satunya juga adalah kakak saya sendiri yang dari luar, dia pulang ke sini dan dia kenalnya dari sosmed dan akhirnya menikah dan sekarang punya anak satu. Dan saya ikutilah tuh jejaknya kakak saya, gue ikutin. Ternyata nggak segampang yang dikira. Tapi sampai sekarang juga ada beberapa teman saya yang masih hubungan. Salah satunya ada namanya, janganlah. Tapi itu dia masih hubungan sama saya dan masih jalan juga, baik hubungannya dan menjadi persahabatan. Ya pendekatannya pasti harus ketemu lah ya, pertama dari ya ketemu lah yang udah lama kita hubungan ya, kesana juga pasti ingin mencari tahu lagi. Tapi kalau misalnya baru kenal ya pasti ketemu. Entah karena faktor apa, dalam urusan jodoh Baim agaknya menemukan kendala. Mungkin karena kriteria wanita yang selama ini dikenalnya belum cocok di hati, atau mungkin Baim sendiri yang terlalu menutup diri. Yang pasti pria yang pernah dekat dengan Marsyanda itu tak lagi betah hidup sendiri. Baim sendiri begitu menyukai anak kecil, dan ia merasa sudah pantas menjadi seorang ayah. Itulah sebabnya ia menargetkan harus menikah tahun depan, walaupun entah dengan siapa. Suka sama anak kecil lah. Dan sampai sekarang juga kalau mau ponakan tuh deket banget. Mau ponakan gue tuh deket banget. Sampai semuanya lah, sama semuanya. Karena memang suka sama anak kecil. Berapa bulan, kalau gue yang masih kecil tuh malah enggak. Ini nggak terlalu, udah mulai 6 bulan, 4 bulan ya. 4 bulan ke 5, 6 tahun lah, itu lagi lucu-lucunya. Nggak tahu lah, udahlah doain aja lah, pusing.